Baik. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kasih sayang Tuhan yang senantiasa mengiringi setiap langkah kami di sepanjang hari-hari yang kami lalui hingga hari ini. Kami percaya bahwa anugerah-Mu dan juga kasih setiamu lah yang akan memimpin kami di dalam kelas evangelis malam ini. Kami percaya kepadamu Tuhan bahwa segala sesuatu kami lakukan semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Pimpin Pastor Paul yang akan menyampaikannya kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Haleluya. Ada mau tanya dulu untuk materi kemarin? Kira-kira 15 menit kita untuk 1-2 pertanyaan. Lalu kita lanjut ya hari ini. Kita mau belajar sejarah perjanjian baru ya. Saya mau nanya. EV24. Kemudian terakhir sejarah kanon Alkitab ya. Ya, Pak Benyamin, langsung. Selamat malam, Pak Stephen ya, 2 aja ya, Pak Jamin dan Pak Stephen, lalu kita lanjut. Ya, Pak Benyamin. Saya mau tanya. Udah full nih suaranya. Sebentar, saya mute all dulu ya. Ya. Ya, silakan. Dinyalakan mikrofonnya, Pak Benyamin. Mikrofonnya dinyalakan, Pak Benyamin. Ya. Kapan diberlakukannya untuk pertama kali Alkitab ini sebagai pegangan dalam firman Tuhan, dan dalam peristiwa apa diberlakukannya untuk pertama kalinya hingga hari ini? Terima kasih. Ya, bagus ya. Jadi yang mulai pertama kali ada kitab itu zamannya Musa ya. Ada namanya kitab suci bagi orang Ibrani itu, yaitu dari mulai itu ya, dia tuliskan pertama 10 hukum Torah. Lalu 40 hari kemudian, jadi waktu di Sinai itu, mereka kan keluar dari Mesir dulu nih, Exodus. Ya ini kita mulai lagi ya, mereka Exodus. Exodus keluar dari Mesir, lalu mereka jalan tuh, ya, selama 50 hari, Pentakosta atau Safot. Ya, mereka tiba di Sinai. Nah, di hari ke-50, setelah dari Exodus itu, mereka di hari ke-50, yaitu di Sinai itu, ya tentu saja mereka sudah tiba beberapa hari sebelumnya ya, saya mempersingkat. Turunlah hukum Torah. Yang pertama kali itu ada 10 hukum Torah. Lalu yang 10 itu, 40 hari kemudian, Yehova Elohim membuat detail ya, semua dirinci. Nah, jadilah itu Kejadian dan Keluaran, Imamat termasuk, dan Bilangan. Nah, itu ya. Lalu sebelum dan kalau Ulangan kapan ditulisnya? Ulangan itu zamannya raja-raja baru ditulis. Yang nulis bukan Musa. Ya, kitab Ulangan itu yang nulis bukan Musa, tapi rangkuman, makanya Ulangan, Dafarim, diulang-ulang. Dafar itu aslinya dari kata diulang-ulang, ya. Jadi ulangan itu loh, Deuteronomon. Hukum yang kedua, sebetulnya sama. Kesimpulan dari Keluaran, Imamat, dan Bilangan itulah ulangan. Ya, jadilah ulangan itu. Ya, jadi pertama kali zaman Musa dipakai ya 10 hukum Torah, 2 loh batu itu, dan tulisannya yang lain ditulis ya, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan. Tuh, lalu di zamannya para raja, mulai dari zamannya Samuel menulis ya. Oh iya, ada Yosua dulu ya, Yosua menulis perjalanannya. Orang Israel ini orang yang suka menulis ya. Lalu Yosua nulis perjalanannya, lalu Samuel nulis Hakim-Hakim dan kitab Samuel. Terus Daud menulis Mazmur. Enggak cuma Daud ya sebetulnya ya, ada nyanyian Musa di situ ya, di dalam Mazmur ya. Nah itu disalin juga oleh Daud. Yang tadinya
berupa oral, cuma dinyanyikan begitu, kemudian ditulis dalam Mazmur. Ya, jadi Mazmur itu adalah nyanyiannya Daud, nyanyiannya Bani Korah, nyanyiannya siapa lagi itu ya, dan termasuk nyanyian Musa di dalamnya. Lalu ada lagi Amsal, zamannya Salomo ditulis lagi. Nah itu tulisan-tulisan itu menjadi panduan hidupnya orang-orang Israel. Ya, mereka dipandu hidupnya dari setiap perkataannya raja, perkataan Musa dan perkataan para nabi dan perkataan para raja. Nah, di tengah jalan orang-orang Israel ini sesat, ya. Mulai terus sesat, mulai menyembah berhala segala macam, mulailah itu ya Yesaya, Yeremia, Yehezkiel ya dan Yeremia mulai marah-marah tuh. Itu. Terus kemudian mereka dibuang ke Babel. Nah, itu nanti ya di sejarah perjanjian lama nanti kita klasifikasi perjanjian lama nanti kita belajar. Di pembuangan Babel ada Daniel dan seterusnya. Jadi bertahap begitu ya. Kemudian di pembuangan ke Babel semua kitab suci itu hilang, dibakar. Ya, lalu mulailah si Ezra dan Nehemia bikin Targum. Itu kitab yang berbahasa Aram. Gitu dan seterusnya. Itu perjanjian lama. Itulah mulainya begitu urutannya. Itu yang dimaksud Pak Benyamin? Ya, kalau disahkannya oleh siapa, Pak Pastor? Nah, itu namanya dikanon ya. Kemudian dikumpulkan. Dikumpulkan oleh para rabi-rabi Yahudi. Para guru-guru ahli Taurat. Ezra adalah ahli Taurat pertama di dalam sejarah. Nah, saya kasih gambar ya. Mana nih? Saya kasih gambar. Ini begini. Kitab ini kan pertama Musa, ya kan? Mendapat wahyu, ya kan? Mendapat mendapat wahyu, ya kan? Pertama 10 Torah. Kemudian tulis lagi Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dilengkapi ya. Tapi yang pertama itu 10 Torah itu, kemudian ditulis lagi. Nah, nanti ada tambahan Ulangan. Ulangan itu ditulis di zamannya para raja-raja. Ya. Nah, kemungkinan zamannya Raja Yosia. Kemungkinan ya. Tapi itu sudah ada di dalam salinan itu. Karena saya tahu zaman Yosia apa? Karena itu Torah hilang. Ya, kemudian disalin ulang. Nah, dan dibacakan ulang gitu ya. Jadi kemungkinan itu zamannya Raja Yosia. Nah, kemudian pembuangan Babel. Nebukadnezar. Ya kan, semua ini hancur. Ya kan. Oh, sebentar. Ini kan nanti ada selama penulisan ini nanti di sini ada Mazmur. Ada Yosua dulu. Ada Hakim-Hakim. Ada Mazmur. Ada Amsal. Ada Kidung Agung. Ya, Pengkhotbah. Rut, Hakim-Hakim, Samuel, itu yang nulis adalah Samuel. Ya, Yosua itu tulisannya mereka sendiri, Yosua. Ya, sekalipun ada yang berkata bahwa itu tulisan dari para rabi salinan sejarah, kan itu adalah salinan sejarah semua ya. Mazmur, Amsal itu jelas dari tentu saja bukan Daud atau mereka sendiri yang nulis, tapi orang-orang pinter di saat itu ya yang nulis ya. Daud hanya ngomong, ngoceh terus dituliskan. Biasanya begitu, para penulis-penulis gitu. Yesaya pun waktu mengatakan suara kenabiannya itu, dia ngomong, lalu muridnya dia yang nulis. Tuliskan, nah, gitu ya. Terus si muridnya Yesaya yang nulis waktu dia ngoceh-ngoceh begitu. Ya. Karena kan dia ngoceh kan panjang lebar kan, ngoceh, muridnya cepetan nyatet tuh waktu itu. Kan panjang tuh kan. Nah, ini semua hancur kecuali Yesaya. Kenapa? Kenapa Yesaya nggak hancur sama Yeremia? Karena waktu itu kan dibakar kan, semuanya dibakar sama raja. Terus Yesaya sama Yeremia kitabnya belum diakui
oleh bait suci, oleh pengelola bait suci. Yesaya kan dianggap nabi palsu kan sama Yeremia kan, dianggap nabi palsu tuh sama Yeskel segala tuh, dimarah-marahin tuh. Ah, makanya kitabnya mereka pegang punya gulungan sendiri. Waktu ini hancur, lihat yang dipegang oleh Daniel siapa? Nah, ini zaman Daniel. Yang dipegang adalah gulungan kitabnya Yeremia. Ya, sebagian Yesaya, saya lupa ya mulai pasal berapa. Itu adalah tulisan di zaman Babel. Ya, bukan zamannya Yesaya. Jadi ada dua, tapi dimasukkan di dalam Yesaya karena itu sebuah perguruan. Mereka tuh punya murid ya. Jadi kalau kita nih, nah ini kayak pemuridan nih, lalu saya nulis buku. Nah itu kayak pemuridan. Lalu nanti salah satu dari Anda meneruskan buku saya. Tetap namanya buku Paul, ya kitab babnya Paul sang gitu kan. Nah, seperti begitu ya. Nah terus Daniel, lalu di sini ada Ezra, Nehemia. Ezra ini adalah ahli Taurat pertama yang menulis ulang semua ini. Menyalin ulang semua itu dalam rupa targum. Tapi dimulai dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan, targum yang pertama. Lalu ada Jonathan yang meneruskan sisanya, Jonathan bin Uziel. Lalu ada yang namanya Onkelos. Onkelos ini zamannya Rasul Paulus ke bawah ya, baru menulis ulang lainnya, membuat targum yang baru. Ya, karena berdasarkan informasi-informasi yang baru. Targum itu terjemahan ya. Targum, tarjamah. Targum itu artinya terjemahan. Ya. Nanti targum ini ya, tulisannya targum. Artinya terjemahan. Targum mim itu terjemahan. Nah, itu ya. Lalu yang menyalin semua ini tentu saja para guru-guru ahli Taurat. Ya, tadinya cuma dikumpulkan aja di bait suci. Semua ini ya. Nah, di situ nanti ada kitab orang bijak segala macam. Nah, ini tidak dimasukkan. Terus ada lagi karena kitab orang bijak apa segala macam itu benar-benar hanya murni catatan sejarah. Cuman list orang ini namanya ini, tahunnya ini, cuman begitu aja kayak cuman laporan seperti jurnal, nah, seperti jurnal. Kitab orang bijak ini kemudian ada salinannya berupa apokrifa, namanya apokrifa itu kitab yang bukan kitab suci tapi pendamping, yang tidak jelas, kitab yang nggak jelas, tapi bukan benar-benar nggak jelas ya, nah, nanti ada sejarahnya. Henok gimana Henok juga apokrifa, ya, tapi Henok itu nggak dipakai ya sama para rabi, itu dianggap sebagai dongeng. Henok itu, kitab Henok itu dongeng. Itu Deuterokanonika, dulu dianggap kitab suci, tetapi kemudian dikeluarkan dari kitab suci tahun 200. Mengapa? Karena Deuterokanonika itu berbahasa Yunani. Tulisannya angka-angka Yunani, sehingga mereka nggak bisa ngafalin. Kalau Torah dan kitab para nabi yang lain, misalnya Daniel kan berbahasa Aram, tapi yang lain berbahasa, semua tulisannya hurufnya huruf Ibrani. Ada rumusnya, makanya tetap dianggap kitab suci. Rumusnya itu ya. Nah itulah dimulai dari, jadi siapa yang mengkanon pertama kali? Yang mengkanon pertama kali ya Ezra Nehemia. Kemudian muridnya ada namanya Jonathan bin Uziel itu. Ya, Jonathan bin Uziel ini adalah muridnya Hagai, Zakaria, Maleaki. Ya, dia dari grupnya Hillel, muridnya Hillel. Ya, jadi dalam satu kelompok House of Hillel. Nah, itu ada perguruan Torah namanya House of Hillel, House of Shammai. Yesus itu dari House of Shammai. Rasul Paulus dari House of Hillel. House of Hillel rata-rata jadi politikus. House of Shammai rata-rata isinya orang seni. Yohanes Pembaptis semua itu sekolah Torah semua ya. Mereka rabi-rabi Yahudi ya. Mereka sekolah ya, si Yohanes Pembaptis segala macam. Makanya seluruh Israel nurut sama Yohanes Pembaptis dan diizinkan membaptis. Ya kan, bahkan orang-orang Farisi juga dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Ya, ahli-ahli Taurat orang Farisi kan dibaptis oleh Yohanes, lagi datang bukannya dibaptis malah dimaki-maki dulu sama Yohanes Pembaptis kan. Hai kau keturunan ular beludak. Kenapa mereka diam saja? Ya nurut dong, Yohanes Pembaptis ini punya otoritas. Ya, dia ahli
Torah. Apa ahli Torah? Torah itu kan hukum. Ahli hukum. Jadi kalau Anda memandang Torah, itulah hukum sekarang. Kalau Anda seorang hakim, Anda seorang lawyer, Anda seorang jaksa, nah itulah zaman itu. Mereka jadi hakim, jadi lawyer, jadi jaksa. Kalau mereka bawa ke persidangan, ke Sanhedrin, ya kan, itulah hakimnya, orang-orang Sanhedrin kan, yang duduk di kursi, yang ketua dewanya dia dengarkan. Lalu ahli-ahli Taurat yang baru lulus ini atau yang sudah senior, sudah pensiun, dia jadi pembelanya. Lalu ada ahli Taurat lain yang bawa perkara ini kan, yang diaduin misalnya itu ya kan, omnya Lisnora kemarin kan, omnya Lisnora datengin si Huta Galung. Nah, omnya Lisnora ini ahli Taurat juga nih, datang ke hakimnya kan, dia bikin tuntutan kepada Huta Galung ini karena pencemaran wanita Simatupang. Ya kan, lalu si hakim, si lawyernya Huta Galung datang juga kan begitu kan, nah hakimnya memutuskan, tiga-tiganya ahli Taurat. Nah itulah ahli Taurat, zaman itu Ezra, Nehemia, Tuhan Yesus itu ahli Taurat. Siapa lagi? Yohanes Pembaptis juga ahli Taurat, cuma masing-masing kemudian menempati fungsi masing-masing. Nah Yohanes Pembaptis itu istimewa karena dia keturunan Lewi dan dari keturunan Harun suami istri. Zakaria dan Harun itu suami istri keturunan Lewi. Itu istimewa banget ya. Istimewa banget. Makanya si Yohanes Pembaptis itu ini sekali, dan bapaknya juga pernah jadi imam besar. Ya, bapaknya si Zakaria ini kan jadi imam besar. Jadi Yohanes itu sangat berpengaruh sekali ya. Walaupun dia bukan imam besar, tapi ia dianggap imam. Makanya dia berhak membaptis. Termasuk orang-orang Farisi pun datang sama Yohanes. Seluruh orang Israel saat itu dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Hebat ya. Dan punya murid-murid dan diakui oleh orang-orang Farisi. Guru itu, mengapa murid-murid Yohanes itu misalnya gitu ya. Cukup, Pastor. Terima kasih. Bagus ya, itu asal usulnya begitu ya, di kanon. Itu kanon dari Ezra Nehemia itu kuncinya. Ezra dan Nehemia itulah kanon pertama kali, lengkap. Kemudian tahun 200 dibikinlah Tanak yang kita pakai sekarang ini berdasarkan Targum, Jonathan Targum Uziel. Tapi sebelumnya ada lagi Septuaginta yang berbahasa Yunani. Nanti kita ulang lagi ya, Septuaginta berbahasa Yunani. Nah, dari Septuaginta dan Targum inilah jadilah Tanaknya orang Ibrani atau perjanjian lama kita. Nah, sebelum itu dari Septuaginta, Yesus pakainya Septuaginta yang berbahasa Yunani, kutipan-kutipannya. Jadilah Vulgata. Nah, nanti di sejak yang kemarin kita sudah belajar kanon Alkitab, jadilah Septuaginta, Vulgata dan segala macam. Nanti di perjanjian lama kita belajar lagi. Gitu ya. Lanjut, Stephen. Pak Stephen, silakan. Iya, Pastor. Ya. Pastor, boleh nanya hal yang tidak berkaitan dengan topiknya ya? Ya. Iya, ini saya soalnya penasaran sih. Kan saya sering lihat di Polemikus Islam, itu bertanya tentang Yesus bernubuat di Matius 12 ayat 40. Sebab seperti Yunus tinggal dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Demikian juga anak manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Nah, pertanyaannya, bila mengacu pada Jumat Agung, Sabtu Suci, dan Minggu Paskah, itu kan tidak genap 3 hari 3 malam ya? Salah ya. Nah, apakah ada perhitungan yang benar gitu? Itu saya pernah bikin ya, nanti saya kirim videonya, nanti itu panjang soalnya ya. Ya, Zakir naik dan ikan paus. Yesus disalib tanggal 14 Nisan. Ini tuh hari Rabu malam. Ya, ke 18 Nisan bangkitnya. Ini 3 hari 3 malam. Oke, kalau gitu nanti saya lihat videonya. Dan kalau gitu saya ke pertanyaan kedua ya, Pastor ya. Nah, tentang sama juga tentang sensus Daud yang di Samuel 24 ayat 1 itu kan ada, bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka. Kemudian firman-Nya, pergilah dan hitunglah orang Israel. Sementara yang di 1 Tawarik 21 ayat 1
iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Yang tarik berapa ya? Untuk adik tadi ya? 2 tawarik berapa ya? 1 Tawarik 21. Tunjukkan ya. 1, Nah, polemiknya kan ya 21 ayat berapa tadi? Ayat 1 ya. 21 ayat 1. Ya. Nah, saya mau tunjukkan ke Anda nih. Terus, lanjutin. Ya, kemudian kan polemiknya adalah yang di kitab Samuel Tuhan yang murka dan ia yang menghasut Daud. Dan ada kata-kata firman-Nya untuk menghitung orang Israel. Sedangkan di Tawarik, iblis yang membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Ya, nanti di kelas apologetik kita menjelaskan apa itu setan, iblis, demon, roh jahat, diabolos, ya, Hailel ben Syakar, Jibril, Gabriel, Mikael, nanti kita belajar. Nah, kita simpel-simpel saja. Setan itu, ya, jangan berpikir setan itu adalah yang begitu ya. Nah, itu bukan yang seperti itu. Dulu kita pernah belajar di Koinonia online ya. Satan itu adalah ini nih. Apa ini? Adversary. Ya, the adversary. Nah, jadi begitu ya. Kalau bilang kata Satan, jangan langsung berpikir bahwa itu setan yang begitu ya. Jangan ya. Orang Yahudi tidak percaya yang begituan, saudara. Nah, kalau bilang Satan itu adversary. Misalnya nih mau kuliah terus tiba-tiba ada masalah keuangan, ada masalah ini, masalah itu. Nah, itu adalah Satan. Anda mau berangkat sekolah, mau berangkat kerja, tiba-tiba istri cemburu, kunci mobilnya dilempar, nah, itu setan itu. Itulah adversary. Ya. Nah, the adversary datang pada Daud. Ya, kenapa Daud waktu itu dia kokoh, dia sombong. Dia hitung, tiba-tiba dia kepengen, digoda tuh sama si adversary ini. Dihasut tuh. Ya kan, dihasut buat sensus. Kenapa akhirnya dimarahi Tuhan? Karena setiap sensus itu kudu motong korban loh. Ya, sehingga di bilangan waktu di sensus orang Israel, di kitab bilangan berapa? 6 ya, kalau nggak salah, saya lupa bilangan 6. Harus potong korban dan setiap orang bayar setengah sikal. Wah, itu sangat luar biasa sekali. Potong korban bayar setengah sikal. Sedangkan Daud menghitung, tujuannya buat apa? Hati-hati ketika ngambil zaman itu namanya sensus itu nggak kayak sekarang. Ada orang datang cuma dihitungin satu-satu. Oh, Tuhan itu sensus itu orang bisa bunuh-bunuhan tuh. Ya, ada orang yang sembunyi, ada orang yang apa, orang yang selingkuh. Kalau ini kenapa bisa ada ini? Kenapa bisa ada itu? Kita selingkuh dirajam pakai batu. Wah, pokoknya ruwet itu ya namanya sensus itu ya. Nah, itu sama seperti sensus zaman Yesus. Bedanya sensus zaman Yesus dilakukan oleh orang Goyim, ya, oleh orang Romawi. Nah, jadi sangat berbeda. Tapi sensus itu, sensusnya pertama kali orang Israel, zamannya Musa. 2 kali ya, kemudian zamannya Yosua, dihitung lagi kan. Mau masuk ke mana? Mau masuk ke ini, tanah Kanaan. Ya, waktu keluar Exodus, waktu mereka mau itu bilangan mau masuk, waktu mereka mau Exodus sama waktu mau masuk Kanaan ya, di sensus. Itu mesti bayar, potong, ada korban. Gitu ya, itu adversary. Jadi kalau bilang setan itu bukan setan yang genderuwo, kuntilanak, bukan ya. Tapi the adversary. Ya, nanti kita belajar di perjanjian lama, di apologetik. Lanjut. Oke, ya. Yang terakhir boleh ya, Pak? Ya. Nah, pada saat Musa bertanya, dengan apa aku panggil namamu saat bertemu Allah ya. Ya. Kemudian kan jawabnya itu kan, aku adalah aku. Nah, bagaimana aku adalah aku ini terus menjadi kata Yehova itu bagaimana ya, Pastor? Dan aku adalah aku itu ego Emi. Ya aku, kamu panggil aku cuma satu, nggak usah panggil. Ahye, Asher, Ahye, ya kan? Ahye, Asher, Ahye. Nah, lalu bagaimana aku adalah akunya ini bisa jadi Yehova?
Ya nggak ada hubungannya Ahya jadi Yehova. Yehova ya Yehova. Kan ditanya lagi kan, kemudian di Keluaran 6, di Keluaran 6 ayat 3. Ditanya lagi, siapa? Namaku Yehova, namaku turun-temurun, ya. Tapi kepada Abraham, Ishak, Yakub, aku memperkenalkan diriku sebagai El Shaddai. Jadi kata Yehova itu baru ada zamannya Musa. Lalu kenapa di Kejadian 4 itu ada orang memanggil nama Yehova? Nah, itu kan adalah sebuah narasi, ya. Maksudnya memanggil nama Adonai itu loh. Tapi bukan Yehova, itu sebuah narasi. Intinya nama Yehova itu dikenal dari zaman Musa. Nah, Abraham, Ishak, Yakub manggilnya El Shaddai, nggak pernah panggil Adonai, nggak pernah panggil Yehova. Lalu kenapa diperkenalkan Yehova kepada Musa? Nah, kan Musa kan akhirnya melihat Allah, ya kan? Ya. Nah, siapakah namamu, Tuhan? Baru kali itu ada orang nanya nama kepada Tuhan, ya kan? Abraham kan nggak pernah nanya namanya, manggilnya El Shaddai, Allah gunung. Ya kan, El Shaddai itu Allah gunung. Tadi ya di Keluaran 3, siapakah namamu Tuhan? Ayeh, Asher, Ayeh. Ya kan, aku adalah aku. Aku ada, I am, ego, eimi. Ya kan, Yesus berkali-kali bilang ego, eimi, 8 kali ya. Yesus di dalam Yohanes bilang ego, eimi. Lalu Keluaran 6 ayat mulai dari ayat 3, 4 ya kalau nggak salah ya. Aku adalah Yehova. Ya, demikian namaku turun-temurun ya kepada Abraham, Ishak, Yakub, aku memperkenalkan diri sebagai El Shaddai, Allah gunung. Nah, ditanya namaku adalah Yehova, Yod, Hei, Vav, Hei. Ya, namaku adalah ini ya, lihat tangan, lihat paku, lihat paku, lihat tangan. Nanti kalau kamu lihat ya, ada tangan yang berpaku, ya itulah namaku. Siapa tangan yang berpaku? Yesua, ya kan? Amasya atau Yesus Kristus. Apakah Yesua itu? Itu tadi Yehova, Yasya kan? Yehova menyelamatkan. Nah itulah namaku katanya. Jadi Yesus berkata dalam Yohanes 17 ayat 11, namamu yang kau berikan kepadaku, nama Yehova diberikan kepadanya, yaitu Yesus. Jadi kalau ditanya nama Tuhan kita siapa? Yesus Kristus. Gitu ya. Oke. Ya, Oke. makasih Pastor. Ya. Oke, kita langsung lanjut. Hari ini kita belajar sejarah perjanjian lama, ya. Sejarah perjanjian baru, sejarah dalam perjanjian baru. Saya selalu ada perkenalkan berkali-kali ya. Zaman Yesus, ya, zaman Yesus itu adalah zaman yang sangat kacau, saudara ya. Karena waktu itu, ingat, dari mulai Israel pecah, pembuangan ke Babel, tahun 586 sampai 516, lalu mereka zamannya Media Persia, Media Persia. Ya, zamannya Media Persia itu sekitar tahun 530-an ya. 530-an sampai ke zamannya tahun 300 ya. 310 ya kalau nggak salah ya. Sekitar itulah. 320. Nah, 320 antara itu ya, lumayan lama ya. Kemudian zamannya Yunani. Ya, zamannya Yunani itu antara tahun 320, ini semua sebelum Masehi ya, atau BC. 320 sampai tahun 150-an. Nah, kemudian zamannya Roma. Ini dimulai dengan Julius Kaisar, ya, lalu Kaisar Agustus. Julius Kaisar ini mengalahkan Yunani,
perang, dia taklukkan Yudea, Kaisar Agustus, kemudian dia masuk ke Yudea dan melakukan sensus. Nah, disinilah Yesus lahir. Ya, zamannya Romawi. Ya, jadi ada zaman Babel, Media Persia, zaman Yunani, zaman Romawi. Nah, kita lihat. Di antara ini, ya, Babel dan Media Persia, di sini dibangunlah bait kedua. Ya. Kemudian sekitar ini di zamannya ini masuklah Herodes yang pertama. Ya. Yang kemudian menyelesaikan bait kedua ya. Herodes ini bukan orang Israel, tapi dia proselit ya. Dia orang dia orang Edom ya kalau nggak salah ya. Dia orang Edom lalu proselit ya. Ibunya orang Yahudi, tapi bapaknya itu non-Yahudi. Saya lupa ya orang Edom atau orang Edom. Ya orang Edom ya, orang Edom. Lalu dia proselit. Nah, dan dia sekolah Taurat. Jadilah dia orang Farisi. Makanya bisa jadi raja Yudea. Ya, dia dan saudaranya bagi wilayah ya. Herodes dan Filipus anaknya Herodes lagi dia bagi wilayah. Herodes punya anak namanya Herodes gitu ya. Sampai Herodes 5 kalau nggak salah ya itu ya. Lalu kemudian dia bagi wilayah. Zaman itu ya saudara ya, zamannya Ezra Nehemia, zamannya Ezra ya, dia adalah ahli Taurat. Ya. Ahli Taurat, sebutan ahli Taurat pertama kali ya. Pertama kali itu zaman ini. Jadi ya, zamannya Ezra Nehemia. Ezra ya, Ezra. Nanti. Ya. Kepada Ezra, imam dan ahli Taurat. Ini ya. Jadi Ezra itu ahli Taurat pertama kali disebut di Alkitab. Karena dia tradisi ahli Taurat itu, tradisi rabbinik itu ya, rabi-rabi Yahudi itu baru zaman Ezra. Nah, saya jelaskan lagi. Dulu ya, zamannya Samuel. Nah, ini ada rombongan nabi. Ya. Terus sampai zamannya Elia. Nah, ini adalah sekolah nabi ya. Murid-muridnya Samuel. Saul datang ke situ ke sekolah para nabi di Rama, ikut kepenuhan. Jadi sekolah nabi itu ada sekolahnya dulu ya. Dulu namanya sekolah nabi. Sekolah kenabian. Mereka mau jadi nabi itu sekolah. Makanya ada Yesaya, Yeremia, Yeskel ini nggak diakuin karena dia nampaknya bukan nabi yang berlisensi, punya lisensi. Yang punya lisensi itu sebentar, ini ada feedback menggema. Sebentar ya. Oh, pantesan. Sebentar ya. I see. Nggak ada lisensinya, saudara. Atau bukan yang seperti atau bukan orang bukan nabi-nabi yang bersertifikat, gitu ya. Tapi mereka diakui sebagai nabi, tapi nggak punya sertifikat. Makanya terus para nabi ini nanyain, bagaimana bisa roh Tuhan ada padaku pindah ke kamu, katanya nabi-nabi itu ya. Ya terserah kamu, suka-sukamu lah, dia bilang gitu kan. Udahlah, saya tak nubuatin yang bagus-bagus sesuai dengan apa yang kamu ngomong, katanya si Yesaya. Terus ditampar gitu. Udah ngomong yang benar. Oh, dia ngomong bener aja, pahit bener dia ngomong. Wah, ditampar lagi, dimasukin ke lubang, saudara ya. Marahin begitu, karena dia nggak punya license, saudara. License to be a prophet. Nah, ya kan. Kayak orang Islam itu kan jengkel, saya ngaku-ngaku nabi. Kamu nggak punya license, nggak punya ngaku-ngaku nabi.
Ya saya juga nanya, loh kamu juga nggak punya license nabi kamu coba haknya apa ngaku-ngaku nabi coba. Kita tahu nabi kami kan dipilih oleh Jibril, Jibril juga datang sama saya kok, suka-suka saya kan. Sama saja kan, bedanya apa? Tinggal ngeyel-ngeyelan aja kan, tinggal eyel-eyelan Jibril saja kan. Saya juga pergi ke gua kok, gua mana? Dia masuk gua mana? Gua Hiro kayak gua istri saya kayak gua mana? Suka-suka saya kan. Ya kan? Orang mau boleh-boleh klaim-klaiman saja, suka-suka semua orang. Jadi marah-marah. Ya kan? Tinggal kamu berani nggak ngeklaim kayak saya? Kalau kamu nggak berani ya udah nggak usah ngeklaim. Saya berani, cukup gila buat mengklaim diri saya nabi. Dan kebanyakan nabi-nabi itu memang orang gila ya. Ya kan? Nabi-nabi itu orang gila kayak Hosea, Yesaya. Itu orang gila. Pasti dianggap gila di zamannya. Semua nabi itu dianggap gila di zamannya, saudara. Karena pikirannya berbeda. Orang pergi kemana, dia pergi kemana. Nuh, dianggap gila. Ya kan? Orang pergi kemana, dia pergi kemana, saudara. Ya, itu contohnya begitu. Dulu itu namanya sekolah nabi, ya. Kemudian di zamannya ini jadilah sekolah Taurat, ya kan? Sekolah ahli Taurat, sunagog, ya. Sunagog itu adalah sebuah tempat untuk sekolah. Jadi kalau di dalam Ibrani 10 ayat 25, janganlah menjauhkan diri dari tempat perhimpunan. Janganlah menjauhkan diri dari episinagoge. Nah inilah sinagoge, sekolah belajar. Jadi kita harus selalu belajar Alkitab terus. Bukan yang hari Minggu itu, saudara. Episinagoge lah, inilah kita di episinagoge nih. Ada tanya jawab, belajar mengajar, ya. Itulah episinagoge. Nah, Anda dengan saya ini episinagoge. Yesus melakukan episinagoge. Ya dengan 12 muridnya. Makanya 12 muridnya itu dianggap tidak punya license untuk menjadi rabi, pengajar. Lihat, Stefanus, dia cerita tentang bait Allah, dia cerita tentang apalagi itu, Musa, dia cerita tentang perjalanan Israel, langsung dilempar pakai batu. Mengapa? Karena Stefanus tidak punya license, saudara. Dia setengah Yahudi kan, half Jewish kan, Hellenis kan. Nah, dilempar pakai batu langsung. Diresmiin oleh seorang anggota Sanhedrin yang namanya Saulus. Kenapa Yesus tidak dilempar pakai batu? Nyaris, tapi tidak dilempar pakai batu tetap. Kenapa? Karena Yesus punya license. Ya, Yesus boleh mengajar. Kenapa Rasul Paulus tidak dilempar pakai batu waktu ngajar? Dilempar pakai batunya kan waktu dia dikeroyok yang lain kan. Tetapi dia tidak bisa dilempar pakai batu. Dia pergi dari sinagog ke sinagog. Sampai ada yang memfitnah ya, baru dia dilempar pakai batu. Tapi itu pun lolos kan. Kenapa Saulus tidak dilempar pakai batu waktu dia ngajar dari sinagog ke sinagog? Karena dia punya license untuk mengajar, saudara. Dia seorang rabai, resmi. Nah, murid-muridnya Yesus nggak punya license, saudara. Nggak punya kertas, nggak punya license. Mereka diajar oleh Yesus selama 3,5 tahun sekolah rabbinik. Seorang rabai yang bernama Yesua dan Yosef kan. Tapi kan nggak punya license murid-muridnya itu. Yang punya license adalah Yesusnya. Karena waktu muridnya belum wisuda udah dibunuh Yesusnya kan. Sudah dibunuh dulu, sudah disalib dulu, saudara. Nah, makanya dikatakan oleh Yesus seorang murid tidak lebih dari gurunya. Ya, cukup. Kenapa tidak dikasih license aja kalau gitu? Nanti jadi muridnya Petrus, jadi muridnya Paulus, jadi muridnya Matius. Yesus berkata apa? Jadikanlah semua bangsa muridku. Bukan muridnya Paul, bukan muridnya Erastus Sabdono, bukan muridnya Benihin. Anda bukan murid saya, Anda murid Kristus. Jadikanlah semua muridmu. Caranya gimana dong? Baptislah mereka dan ajarkan seperti yang aku ajarkan kepadamu. Gitu ya, saudara ya. Nah, kita semua ada masuk di dalam pemuridan. Bukan baptis bodoh amat ya. Itu kayak saya kan baptis bodoh amat, nggak ada yang dimuridkan. Ya kan? Kalau kita gimana? Baptis muridkan, baptis wajib. Kalau nggak mau dimuridkan, ya kita nggak mau urus. Gitu ya.
Nah, itulah. Ezra, Nehemia. Dah. Jadi kita tahu ada sinagoge ya. Nah, ini ada sekolah imam, ada sekolah kenabian, ada sekolah keimaman. Di sini ada sekolah ahli Taurat. Lebih modern, lebih terstruktur, lebih rapi, saudara. Karena buku-bukunya ada bahannya. Kalau ini, Anda cuma diajarin, ini loh, yang namanya ini tanda-tanda. Kayak persis kayak Sinse itu loh, saudara ya. Sinse. Lihat Elisa. Taruh garam di sana. Oh, ini airnya nggak baik, oh, taruh garam. Nah, gitu kan. Nah, itu lebih kayak gitu tuh, lebih kayak jadi tabib, jadi segala macam itu ya. Nabi-nabi itu kayak sinsenya orang-orang Cina itu. Nah, ini kapaknya tenggelam, taruh ini, taruh mana, gitu ya. Nah, tapi kalau di dalam dunia modern pasca Babel, maka terstruktur karena kitab-kitabnya udah lengkap, ditulis semua, ya, mereka punya perpustakaan, mereka setiap ada yang ngajar dicatat. Jadi bahan pengajaran. Mereka diajar menghafal Torah, ya pakai rumus, ya kan? Lengkap semuanya. Berdasarkan tradisi mereka, karena kan Torah itu memang dihafal dengan rumus dari zaman Musa. Pakai gambar itu kan, huruf-hurufnya kan piktogram. Jadi setiap huruf itu ada artinya. Nah begitu ya. Oke. Kemudian dari sekolah ini, ahli Taurat ini, ya dia jadilah orang Farisi. Ya, ini kalau non Lewi. Kalau yang Lewi dia bisa jadi imam. Ya. Bagaimana dengan Nabi? Oits, nanti dulu. Saya bilang nanti dulu. Wah, zaman itu yang namanya Nabi itu ya selama 400 tahun itu Tuhan udah lama nggak ada suara kenabian. Karena mereka lebih percaya dengan intelektual dan tafsir. Wah, hebat-hebatan tafsir, hebat-hebatan intelektual, hebat-hebatan pengetahuan. Mengapa, saudara? Karena zaman itu ada filosofi, saudara. Bangkitnya filosofi. Dari mulai Aristoteles, Plato, siapa lagi, saudara? Aristoteles, Plato, ya Stoa, Epikurean. Wah, ngeri-ngeri, saudara. Yang penting orang-orang pintar semua yang tidak percaya tahayul-tahayul begituan, saudara. Ya. Makanya jadi Farisi, jadi imam. Lalu di situ ada namanya orang Saduki. Saduki ini dari kata Zadok, Imam Zadok. Imam besar zamannya Daud. Orang Yahudi percaya bahwa ketika Mesias datang, ya sebagai raja, maka yang menjadi imam besar di bait suci adalah seorang yang keturunan Zadok. Karena Mesias anak Daud, maka imamnya harus Imam Zadok. Ya kan, anak Zadok. Itu orang-orang Saduki. Wah, ini orang sombong-sombong kali, saudara. Ya, sayang orang Saduki ini tidak percaya kebangkitan. Tidak percaya kebangkitan. Di zaman itu, ya, kalau orang mati, ya sudah selesai, lenyap. Nggak ada apa-apa lagi. Makanya kalau mau berkarya, sekarang lah berkarya. Surgamu ya sekarang. Zaman itu udah lenyap, selesai, sudah nggak ada kebangkitan orang mati, saudara. Nggak masuk akal kebangkitan orang mati itu. Jadi nggak ada cerita tentang surga neraka zaman itu, nggak ada cerita, saudara. Yang menjadi perdebatan yang sengit antara surga neraka dengan ada atau tidaknya itu. Nah, Paulus bukan orang Saduki, dia termasuk orang yang percaya menanti-nantikan kebangkitan. Makanya dia waktu ditangkap, sama dia diadu ya, orang Farisi sama orang Sadukinya diadu, saudara. Aku ini adalah seorang Farisi yang menantikan kebangkitan orang mati. Begitu kasih kata itu, mereka langsung ribut, lalu saya pergi, saudara. Itu bisa, mereka ribut bisa gebuk-gebukan itu gara-gara itu tuh. Kayak zaman kemarin debat Trinitas, ya si Deki bisa busuk-busukin saya, Rudi Yohanes bisa busuk-busukin saya, akhirnya habis semua ya saudara yang busuk-busukin saya. Sementara sayanya terus melenggang sambil kumpulin donasi, kasih makan orang miskin. Bodoh amat dengan Trinitas kayak mau Tritunggal kayak mau Tripitaka kayak mau Triwahyuning sih kan enggak urusan saudara ya. Yang penting kita jalan terus, mau Wanes, mau Tunes, mau apalah enggak urusan, mau Ngenes, mau Jones, mau kayak enggak urusan, jalan terus.
Ya, gitu ya. Kalau ini adalah politikus. Nah, dari orang-orang Farisi ini nanti jadilah orang Sanhedrin, ya. 70 orang Sanhedrin. Sanhedrin ini adalah orang-orang anggota dewannya orang Yahudi. Herodes, ya, adalah Herodes nanti laporan sama Sanhedrin. Kalau Sanhedrin bilang apa, Herodes kudu nurut, saudara. Itulah demokrasi zaman itu ya, sudah ada demokrasi. Herodes kudu menuruti keinginannya Sanhedrin. Kalau enggak bisa digulingkan. Itu saudara ya. Jadi saudara tahu betapa pentingnya Sanhedrin. Paulus, waktu belum menjadi Paulus, Saulus ya, adalah anggota Sanhedrin yang paling muda. Ya, dan orang Farisi dari mazhab yang radikal, yaitu mazhabnya Hillel, House of Hillel. Ya, House of Hillel. Di situ nanti ada namanya, tadi saya cerita ya, House of Hillel dan House of Shammai. House of Hillel ini, Hillel adalah kakeknya Gamaliel. Jadi hidupnya zamannya Ezra Nehemia, zamannya Maleaki Hagai. Muridnya Maleaki Hagai ya, Hillel ini. Kakeknya Gamaliel. Gamaliel di zaman Yesus, Gamaliel itu udah tua banget ya saudara ya, udah umur 80-an lah, itu guru besar. Jadi guru paling senior saat itu. Jadi omongannya di Sanhedrin didengar. Ya. Semua House of Hillel ya, 70% dari Sanhedrin atau mayoritas begitu ya. Saya juga bingung 70% hitungnya dari mana ya. Tapi si penulis ini tulisnya 70% adalah dari House of Hillel. Yang lainnya campuran saudara. Ada yang orang Saduki, ya, ada yang dari kalau imam nggak bisa ya, imam jalurnya jalur bait suci. Ada yang orang Saduki, nanti ada orang Eseni di dalamnya situ ya. Nah, di sini nanti ada orang Eseni saudara. Ahli Taurat ini nanti ada orang Eseni. Nah, Yohanes Pembaptis itu orang Eseni. Tahunya dari mana? Dari cara berpakaiannya sederhana saudara. Koboi. Dan orang Eseni percaya nubuatan. Ketika Herodes didatangi sama orang Majus, ada mana raja yang mau lahir? Herodes bingung saudara. Mengapa? Karena orang-orang Farisi dia menggunakan intelektual, filosofi ini segala macam, nggak percaya nubuatan. Ya, jadi yang zaman itu gimana? Itu hanya metafora, kiasan. Semua yang dalam perjanjian lama itu cuma kiasan untuk hidup sekarang, bukan nubuatan. Tapi kalau mau dianggap nubuatan, maka harus memenuhi ini karangannya mereka sendiri lagi. Ya. Orang Eseni, dia hafal sekali dengan semua nubuatan, satu-satu dia tunggu, nubuatan mesianik. Ya, termasuk Simeon yang menanti-nantikan Yesus. Jadi ada orang-orang yang hidup di zaman itu, politikus yang praktis. Nyatanya kita hancur kok. Nah, ada orang-orang Eseni yang menantikan nubuatan. Orang-orang Saduki ini yang sembrono lagi sendiri, yang aneh lagi saudara ya. Nah, saudara bayangin ya. Dan zaman itu, agama itu segala-galanya saudara. Everything, semua bicara masalahnya agama. Dari kehidupan mau berak, mau apa, pokoknya ceritanya agama semua. Persis kayak Indonesia hari ini. Ya, persis kayak Indonesia hari ini tuh. Apa, mau berak, mau ngompol, mau apa, mau kawin, Anda main musik, semua dipengaruhi oleh agama. Setiap aspek itu, politik, semua ceritanya agama. Persis begitu ya. Jadi Anda betapa ruwetnya zaman itu. Mereka bisa saling gebuk-gebukan sendiri, saudara ya. Tapi tetap mereka begitu masuk bait suci, mereka bisa sama-sama. Lucu ya. Masuk bait suci mereka menyembah Tuhan yang sama, Yehova. Nah, saudara, balik sekarang. Yesus adalah dari grupnya Shammai, karena Yesus sangat menentang perceraian. Paulus dari House of Hillel, tetapi kemudian dia mengadopsi pengajaran Yesus dalam 1 Korintus 6 ayat 7. Ya, yang ini Tuhan berkata, maksudnya Tuhan Yesus. Nah, dia mengadopsi karena dia sendiri dari House of Hillel, dia kan muridnya Gamaliel. Itu ya. Nah, terus saudara, ini penting ya, ini pengetahuan ini supaya nanti Anda kebayang waktu membaca Matius, Markus, Lukas, waktu mereka ribut debat,
ya, terjadi polemik, ya, terjadi polemik teologis, Anda ngerti ini loh yang terjadi. Ya, karena ada tarik menarik ini. Nah, saudara, Yesus lahir di tengah-tengah kondisi seperti ini, saudara. Sebagai seorang ahli Taurat kenamaan, Yesus itu ahli Taurat kenamaan loh. Kenapa? Ketika dia masuk ke bait suci, dia diizinkan khotbah mengajar di bait suci. Hanya orang yang punya reputasi yang boleh mengajar di bait suci. Kedua, waktu Yesus mencambuki orang-orang di bait suci, nggak dihukum loh Yesus loh. Karena dia adalah seorang rabi yang ternama, saudara. Ya, dan dia duduk di dekat peti persembahan di bait suci. Ya, artinya dia orang terhormat, saudara, Yesus itu. Oh, Yesus itu kan tukang kayu miskin. Siapa bilang, saudara? Yesus itu bukan tukang kayu miskin. Ya, saudara ingat, orang-orang Majus itu adalah raja-raja dari timur, raja-raja Persia, Magoi. Bahasa aslinya kan the Magoi. Magoi itu kalau Anda lihat di dalam kitab Daniel, itulah orang-orang Magoi, raja-raja dari Persia, orang-orang tukang-tukang sihir itu ya, para pejabat-pejabat, raja-raja kecil di sana, saudara ya, kepala-kepala suku. Terus datang bawa emas, masa bawa emasnya cuma satu gede begini doang gitu, kasih hadiah ke Yesus. Saudara lihat ya, kalau orang bawa emas, pasti bawanya satu apa? Satu peti, saudara. Hadiah buat raja cuma bawa emas satu batang kecil 1 on, bisa dikapretin, saudara. Menghina kamu, kata rajanya kan. Oh, emas, kemenyan, dan mur, saudara. Itu barang-barang mahal di zaman itu. Ya zaman sekarang Anda bilang minyak zaitun segala macam murah, beli 1 galon, saudara, kalau ke Israel. Zaman itu mahal, emas, kemenyan, mur itu barang-barang mahal semua, saudara. Itu Anda bisa kaya seumur hidup itu, dikasih itu saja, ditinggal begitu Anda langsung kaya raya, saudara. Jadi mereka adalah keluarga yang kaya raya, saudara. Yesus itu keluarga terhormat kaya raya. Ya, punya uang banyak. Makanya dia bisa langsung nunjuk murid-muridnya. Dia bisa sekolah tinggi segala macam. Itu butuh sekolah, butuh bayar. Hanya orang terhormat yang bisa begitu. Nggak bisa dari keluarga miskin. Jadi Yesus, lihat ya, Yohanes Pembaptis, apalagi Yohanes Pembaptis kan dari keluarga imam. Orang-orang kaya itu zaman dulu itu ya. Orang-orang udah jadi imam besar, jabatan imam di bait suci itu jabatan orang kaya, saudara. Ya udah pejabat eselon itu ya. Tinggi itu eselonnya itu. Jadi mereka itu dari orang terhormat. Nah, kedua orang terhormat ini kemudian saling mengendorse ya. Yesus mengendorse Yohanes sebagai Nabi Elia, Yohanes mengendorse Yesus sebagai Mesias yang datang. Makanya percaya, orang-orang Israel langsung percaya mudah jalannya. Di tengah jalan ditelikung sama si imam besar, Hanas Kayafas. Kenapa, saudara? Karena buat mereka itu nggak urusan kebangkitan orang mati. Mengapa mereka nggak urusan kebangkitan? Yang penting sekarang saya sudah mencapai kesempurnaan sebagai pengajar Torah. Dia pikir sudah memenuhi. Karena zaman itu kan kebangkitan orang mati kan yes or no, saudara kan. 50-50 kan. Hari ini Anda percaya kebangkitan orang mati sekarang. Tapi zaman itu enggak, saudara. Jadi yang penting sekarang saya sudah dapat kehormatan. Jadi mereka lebih mencintai hormat manusia daripada kehormatan dari Allah. Enggak ada kebangkitan orang mati kok. Itu kan tafsiran, dia bilang. Iya kalau kita benar, kalau kita salah bagaimana? Enggak ada kebangkitan orang mati. Makanya mereka lebih mencintai hormat manusia. Zaman itu belum ada eskatologi tentang apalagi second coming segala macam. Buat mereka kedatangan Mesias itu adalah pemulihan Israel. Udah selesai. Bukan Yerusalem baru, kiamat segala macam, enggak. Buat mereka namanya kedatangan Mesias adalah ketika Israel berjaya kembali dan mengalahkan bangsa-bangsa seperti zaman Daud dan Salomo. Itu, saudara, ininya motivasi mereka. Ya, makanya mereka bilang Mesias itu nggak datang dari Galilea.
Dia pikir Yesus itu orang Galilea, padahal Yesus kan lahirnya di Bethlehem. Ya kan? Nggak ada nabi dari Galilea. Yesus ini anak Daud, maka lahirnya di kota Daud, saudara. Menarik ya. Nah, jadi kompleks sekali saudara zaman ini, zamannya Yesus itu, ya. Nah, para murid adalah nelayan-nelayan. Mereka bisa baca enggak? Bisa, saudara. Semua orang Yahudi pasti bisa baca tulis dan bisa minimum 2 bahasa, yaitu bahasa Yunani dan bahasa Romawi. Bahasa Yunani dan bahasa Ibrani, sorry ya. Orang Yahudi itu pasti bisa, tidak ada orang Yahudi yang buta huruf. Jadi kalau pendetamu berkata ini orang-orang yang tidak buta huruf, orang enggak usah sekolah teologi ya, kata Saifuddin, bodoh itu. Dia bodoh, saudara. Itu murid-murid Yesus enggak sekolah saja bisa jadi rasul. Salah, murid-murid Yesus sekolah, saudara. Dari kecil dia sudah bisa baca tulis, kemudian dia sekolah rabbinik selama 3,5 tahun. Itu sudah 3,5 tahun itu bukan 8 jam sehari, mereka itu 24 jam sehari bersama Yesus, saudara, bayangin. Itu sudah setara dengan master degree itu kalau sekolah di Belanda, saudara. Terus mereka dapat doktoralnya saat apa, saudara? Saat lagi mereka baptis 3.000 orang, itu disertasinya mereka. Koinonia, diakonianya mereka, diakonia dan marturia mereka itu disertasinya mereka. Mereka itu orang-orang pandai, saudara. Ya, praktisi Torah. Makanya Paulus berkata di dalam 1 Korintus 2 ini, mana 1 Korintus 1 dulu ya, lihat ya. Hikmat Allah dan hikmat manusia. Ya, karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang berhikmat. Siapa hikmat orang berhikmat? Ahli Taurat, orang-orang Farisi. Kearifan orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Nah itu tadi ya, di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya. Ya kan, orang Yahudi mengenali tanda, orang Yunani mencari hikmat. Tapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang berhikmat. Siapa? Matius, Markus, Lukas, Petrus. Ya kan? Itu kan dianggap bodoh. Artinya mereka nggak sekolah Taurat. Seperti para ahli Taurat itu. Mereka sekolah Taurat sama Yesus dianggapnya orang bodoh. Nanti kita tunjukkan ayatnya ya dalam 1 Korintus 4. Nah, saudara, kemudian kita lihat. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri? Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia. Apa itu maksudnya, saudara? Ini karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang punya roh. Apa itu? Roh Kudus. Kenapa orang punya roh kudus? Karena mereka sudah percaya dan dibaptis. Ya, Kisah Rasul 2 ayat 38. Barang siapa bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, maka kamu akan menerima Roh Kudus. Kisah Rasul 2 ayat 38. Apa itu maksudnya, saudara? Nah, ini ayat 16. Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihatanya? Tapi kami punya pikiran Kristus. Apa itu maksudnya, saudara? Maksudnya adalah begini, saudara. Di zaman Yesus, di zaman Ezra Nehemia, balik lagi ya, Ezra ya, itu kan ada Targum. Apakah Targum itu? Targum itu adalah sebuah Torah, sebuah Taurat atau Torah, ditambah Midras. Midras ini adalah keterangan. Kemudian, dari budaya Targum ditambah Midras, jadilah Gemara, tambahin lagi Gemara. Gemara ini adalah tafsir, saudara. Dari Torah, jadi ini. Kemudian inilah yang kemudian dipakai menjadi patokan kehidupan sehari-hari. Ini total ini adalah yang disebut dengan Talmud. Talmud ini sama dengan pengajaran.
Itu yang namanya Talmud. Tetapi Paulus bilang, kamu ini membaca Torah, kamu tidak paham apa yang Allah maksud. Kamu ditutup karena kamu tidak ada Roh Kudus. Ini kan Allah sendiri, Torah. Bagaimana kamu tahu tentang Allah? Yang tahu tentang Allah hanya Allah sendiri. Makanya kamu harus penuh dengan Roh Kudus. Nah, itulah perjanjian baru kita, saudara. 1 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Perjanjian baru adalah tulisan yang diilhamkan oleh Allah, saudara. Itulah Talmud yang dari Roh Kudus. Pengajaran yang dari Roh Kudus. Perjanjian baru yang kita baca sekarang ini. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, sampai Wahyu. Itu adalah tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Jadi kalau Anda baca Matius, itu ilham roh Allah. Apakah itu firman Allah? Bukan. Itu adalah ilham dari roh Allah, sehingga kita mengerti perjanjian lama. Perjanjian baru adalah sebuah patokan kehidupan. Orang Yahudi hari ini, Yudaisme, menggunakan Talmud sebagai patokan kehidupan mereka. Bukan Tanak loh ya. Nggak ada orang Yahudi melakukan Tanak, homoseks dibunuh. Nggak ada, saudara. Mereka semua perpuluhan pun dasarnya dari Talmud. Nah hari ini Anda, semua kehidupan Anda dari perjanjian baru, bukan dari perjanjian lama lagi, saudara. Kalau Anda masih ke perjanjian lama lagi, Anda bingung. Anda harus lihat perjanjian baru yang sudah ditulis oleh para pendiri gereja. Yaitu siapa? 12 rasul. Itulah pendiri gereja. Sama seperti orang Yahudi mengikuti para pendiri suku Israel. Para pendiri Israel 12, bapak Israel. Ya, dari mulai Ruben, ya kan, Levi, Yehuda, seterusnya. Kalau kita ikutin si Petrus, Yakobus, Yohanes, dan seterusnya. Oke. Nanti kita lanjut lagi yang pas mau baca surat Paulus ya. Sekarang kita stop dulu. Silakan berdiskusi, bertanya. Ya. Boleh bertanya, mulai. Nanti kelamaan saya sebentar ya. Jam berapa ini? Halo, Pastor. Ya, boleh. Saya mau nanya, tadi katanya kan murid-murid Tuhan Yesus itu tidak diwisuda, ya kan? Nah, karena kalau lulus nanti ada muridnya Petrus, ada muridnya Matius, ada muridnya Markus. Nah, itu kalau Yohanes gimana? Kan dia punya murid. Namanya tetap bukan muridnya Yohanes. Irenaeus, Polikarpus itu tetap namanya bukan muridnya Yohanes. Semuanya namanya muridnya Yesus. Cuman, misalnya nih, dia kan belajarnya tetap dari Yohanes kan? Iya. Cuman disebutnya murid Yesus. Semua itu disebut murid-murid Kristus. Oh gitu ya. Tidak pernah di Alkitab ditulis Rabai Yohanan, Rabai Saul, Rabai Yakov. Nggak ada itu seperti siapa? Pak Lukas itu ya. Lukas Sutrisno sama siapa itu? Orang-orang Mesianik itu ya. Orang-orang Mesianik juga ya. Si Paulus, Julius siapa itu ya. Yang Rabai itu ya. Ngaku-ngaku orang Mesianik yang sok Yahudi itu. Wah, Rabai Yakov berkata, nggak ada di dalam Alkitab Rabai Yakov. Hanya aku gurumu, kata Yesus. Itu nggak boleh salah loh, itu hati-hati loh. Anda ngambil itu Rabai Yakov, Rabai. Makanya nggak heran kita disebut pengikut Paulus. Benar nggak? Ya. Nah, kita bukan pengikut Petrus, kita bukan pengikut Paulus, kita pengikut Kristus. Kita ini murid Kristus tuh, bukan muridnya Rabai Saul, Rabai Kefas, bukan ya. Ingat-ingat ya, nah, itu penting itu. Di Alkitab tidak sekalipun mereka disebut Rabai. Ingat ya. Sama ini satu lagi, ya, boleh. Mau nanya yang kata Luo kata Regio itu kemarin ya. kurang dibahas. Apa maksud yang jika menghilangkan Torah dia disebut yang terkecil dan yang terbesar? Maksudnya itu apakah di surga itu ada yang kecil, ada yang besar gitu loh? Kalau orang menghilangkan, dia akan apa? Disebut yang kan katanya yang terkecil ya. Iya. Kerajaan surga. Kalau
dia mengajarkan seluruhnya, maka dia akan mendapat kedudukan yang baik, ya kan? Ya. Artinya ya kita memang harus melakukan itu loh, dikayosune. Torah itu ada kan, Torah itu adalah dikayosune kan? Dikayosune itu apa? Sadek, kebenaran. Apa bedanya dikayosune dengan aletheia? Sama-sama terjemahnya kebenaran loh ini. Kan terjemahnya kan kebenaran kan? Ya. Kalau ini, kalau bahasa Inggrisnya gampang. Ini the truth, ini the righteousness. Righteousness. Bener nggak? Susah. Ya. Saya nggak bisa menyepel righteousness, kurang T. Righteousness. Ini truth, ini the truth, ini the righteousness. Dikayosune atau Torah ini adalah sebuah sadek, righteousness. Aletheia adalah sebuah truth, kebenaran, kemurnian hati, truth. Saya lupa ya bahasa Ibraninya apa ya aletheia, saya lupa. Ya, Torah ini harus sadek. Sadek kita itu harus harga mati, nggak boleh goyang. Begitu goyang, kita selesai semua. Kalau kita full, ya kita full. Karena kerajaan Allah itu adalah sebuah kebenaran. Full. Kita kurang, ya kita dapatnya kurang. Misalnya nih, sedekah. Sadek ini kan nanti jadi kata sedekah kan? Sedekah. Sadek ini. Karena Anda tidak ngerti kalau sadek itu jadi sedekah, maka Anda mendapat tempat yang paling kecil kan? Anda rugi. Kerajaan Allah itu harus komplit, full. Kalau kerajaannya, kalau Anda tidak mengajarkan lengkap, ya Anda dapatnya sedikit. Sebagaimana kita mengajarkan, sebagaimana kita tahu, maka segitulah juga kita mendapatkannya. Itu, sadek itu, kebenaran itu. Benar nggak? Ya berarti memang kayak ada tingkatan-tingkatan gitu nggak sih? Maksudnya kan Bukan. kalau enggak ya, bukan ya. Misalnya nih, contohnya apa ya? Saya ngomong tapi nanti kira sombong ya. Jadi gini nih, ada orang-orang ya yang mengerti dan mengajarkan secara lengkap, ya, dan dia juga menghidupi kebenaran itu. Kerajaan Allah itu ada di mana sih sebenarnya? Di sini kan. Jangan berpikir nanti setelah mati ada hidup lagi ya. Sekarang aja kita udah menikmati. Nah, di hari-hari ini ada orang-orang yang pelayanannya, hidupnya semua komplit diberkati Tuhan. Dan ada orang-orang yang enggak. Ya kan? Karena yang satu dia melakukan kebenaran secara utuh, yang satu enggak. Sehingga yang satu dia enggak maju-maju pelayanannya, yang satu sudah melesat kemana-mana. Lalu terus siapa alasannya? Kan Tuhan kasihnya cuma sekian. Oh enggak, saudara. Tuhan kasih kita tuh semaksimum, seberapa kita ajarkan kerajaan Allah, segitu juga Tuhan akan lepaskan itu berkat kerajaan Allah dalam hidup kita. Jadi bukan tingkatan, tetapi apa itu? Jatah. Apa? Bukan jatah. Anda bawa mangkoknya kecil, ya udah kecil segitu. Saya bawa banyak ember, saya mau bukan ember, bawa tangki saya. Ada air terjun, yang satu bawa mangkok kecil, saya bawa tangki. Wah curang nih kok Paul nih. Oh ya nggak curang, kamu goblok, kamu cuma bawa mangkok. Saya mah bawa tangki kalau pergi begitu. Kan begitu kan. Oh ini ada pembagian minyak tanah gratis. Boleh semua. Semuanya pasti bawanya ember. Galon. Gratis. Wah saya langsung datang bawa tangki. Kurang ajar lu Paul. Kelewatan lu minta. Loh kan lu bilang gratis. Bawa semua tempat. Tinggal lu mau kasih apa enggak. Ya boleh sih tempat apapun. Begitu diisi tangki saya yang lain pada misu-misu kan. Nah itu seperti itu. Karena saya menyediakan bagi kerajaan Allah itu sebesar yang saya mau. Yang sebesar yang kita mau. Masalahnya orang kan udah segini aja cukup. Yang penting jalan. Gitu loh. Ada orang-orang yang begitu. Tapi nah itulah begitu bawa maksudnya. tangki itu juga berat ya Pastor dibanding bawa ember mangkok. Bebannya lebih berat. Maksudnya kita kerjakan ya. Itu benar sih kayak kalau paradigmanya kerajaan Allahnya itu di sini ya masuk akal. Tapi kadang kan kalau yang saya dengar nanti
Pas udah di Iya, surga gitu makanya ya. orang Itu berpikirnya kayak nanti. seperti tadi kamu bilang, Bro. Bilangnya apa? Ada tingkatan, ya kan? Iya, itu ternyata jelas. Kalau di sini ya benar kalau kita ngerjain Dari pekerjaan hari Tuhan ini, ya benar datanglah benar benar. kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kan selalu begitu doa kita. Kita Ya, salahnya, kita selalu mikirin nanti. Orang-orang berpikirnya nanti, enggak iya, sekarang. iya. Yesus bilang, the kingdom of God now. The presence of God now. Itu yang para pendeta, para teologi tunda. Para ahli-ahli agama tunda. Enggak, nerakamu diciptakan dari hari ini, surgamu diciptakan dari hari ini. Apakah berat? Enggak loh. Orang kalau sudah punya tangki, berat enggak? Terus dia mau dorong-dorong begitu. Coba kita pikir logikanya. Kalau saya punya tangki, terus ngambil minyak, orang bawa minyak satu galon, 5 liter. Saya bawa tangki, saya membawa 5.000 liter tangki saya. Udah bawa gerobak. Terus kalau sudah saya bawa, bukan bawa gerobak lagi, saya benar-benar bawa Fuso So, iya. 4.000 cc kan. Iya. Loh, dari mana Pak belinya? Loh kan saya punya minyak tanah 5.000 liter. Nah kalau enggak, saya punya minyak tanah segitu, masa saya nggak bisa beli Fuso, nggak bisa beli sopir, nggak bisa bayar sopir. Kamu sopirin sini, tak kasih kamu nanti 100 liter buat kamu bayarannya. Oke bos, dia bawa tangki saya Fusonya, nggak perlu saya dorong-dorong kan. Ketika kita ajarkan, ya, Paul ini serakah, kata Rudi Yohanes kan. Amin Wijaya, Paul ini serakah, maunya donasi dipegang semua. Sebentar, kalau kamu yang pegang, kamu serakah. Kenapa? One man show dia. Saya yang pegang, oh enggak, saya punya sistem. Benar nggak? Ada bendahara, ketua yayasan aja kita ada berapa biji. Bendahara aja kita berapa biji. Semua ada pembinanya banyak semua. Di situ ada semua, masuk semua. Itu bukan serakah, itu namanya berhikmat. Karena saya berhikmat, saya memanage, saya tidak one man show. Komunitas ini ada komunitas kita ratusan, di sini ada ribuan orang. Saya nggak akan kurang orang. Kenapa saya bisa begitu? Karena saya suka berbagi. Dasarnya hatinya suka berbagi. Jadi udahlah, kamu tak kasih 100 galon. Kamu berapa minta ini? Yang penting saya bawa. Wih, ternyata gratis. Orang tetap sambil ngomel-ngomel, dia bawa jerigen. Sambil mikul jerigen. Bawa, maksimum dia bisa bawa 2 jerigen, saudara. Itu aja udah boyoknya udah mau putus. Saya tiap hari datang ngantri bawanya tangki. Bahkan saya beli tangki lagi, saudara. Orang tambah jengkel nggak sama saya? Paulus serakah nih, rakus. Mafia. Kan begitu kan? Itulah kerajaan Allah, berbagi. Lah, Anda nggak tahu, saya membawa ribuan tangki, bawa puluhan tangki itu, semua tak bagi semua rata. Semua menikmati isi tangki itu. Nah, akhirnya siapa yang diberkati? Saya. Saya kan yang membawa kerajaan Allah itu kan, mengajarkan seluruh sedekah itu kan. Sadek itu loh. Kebenaran kerajaan Allah di kayu sune. Indah ya kalau Anda ngerti ini, gerejamu diberkati. Ini kalau Pak Marsen, kalau kamu jadi gembala, kamu tahu ini, enggak mungkin gerejamu susah kere. Contohnya apa? Betani, saudara. Saya ini saksi matanya Betani. Betani itu tidak curang mengelola keuangannya, saudara. Serius. Memang pendetanya kaya-kaya, karena dia berbagi. Hanya bedanya, setelah duitnya banyak, terus pada belok otaknya. Ajaran pastor yang diakonnya itu puji Tuhannya selalu pengen saya terapkan itu ke semua orang gitu, karena ya itu paling benar gitu. Tapi terapkan. Ini pemahaman ini sih ngebuka. Jadi kadang kalau pertama kali masih awam kita dengar berarti dosa, kalau berbuat dosa ya udahlah nggak apa-apa, kan pernah ada kata gini, nggak apa-apa lah jadi penjaga kebun di surga gitu, karena ayat ini. Iya. Karena mikirnya nanti gitu. Betul. Orang mikirnya gitu. Karena mikirnya nanti, nggak mikirnya sekarang. Salahmu sendiri mikirnya nanti. Saya maunya sekarang sih. Dari sekarang saya rawat kebun itu kan. Akhirnya saya menikmati buahnya dari sekarang. Nah, Betani itu begitu ya. Saya cerita Betani ya. Pak Alex itu adalah orang yang berbagi. Sangat murah hati orangnya. Tidak ada orang ikut Pak Alex kere. Tidak akan ada.
Semua orang yang bersama dengan dia, anak-anaknya pasti sekolahnya bagus. Nah, tetapi kemudian di tengah jalan, para pengikutnya ini belok hatinya. Nah, terus ada orang-orang, Pak Alex makin tua, nah Pak Alex juga hatinya dibelokkan. Dengan apa? Kenapa? Karena dia usianya udah 70 tahun tapi masih ngaceng torpedonya. Bahaya loh saudara. Sementara istrinya sudah pakai kursi roda, udah puluhan tahun di kursi roda. Bahayanya apa? Salah itu majelis-majelisnya Pak Alex itu, kasih di kolagen, di apa, wah tambah syukur, tambah gagah perkasa kan. Wah suatu ketika cari musuh dia. Dia tahu kok, dia diampuni kok, dia berzina diampuni, rusak, nggak apa-apa, aku menikmati, aku sudah, dia tukar. Nggak apa-apa, yang penting aku selamat. Selamat, tapi kan ditukar kan semua, habis semua kan pelayanan dia kan, bodoh kan. Akhirnya kan menjadi cemooh. Saya ikut nangis. Kenapa? Karena beliau itu yang menjadi, dia itu menjadi bapak rohaninya saya. Saya nangis, waduh kamu aja jatuh, apalagi saya. Habis dia jatuh, berapa tahun kemudian saya jatuh. Goblok juga ya. Nah itu jangan saudara ya. Itu ya, bagus ya. Gayus. Baik, Pastor. Makasih. Ya, Pak Gayus, lanjut. Ya, salam Pak Paul. Halo Pak Gayus. Saya mau tanya ini di luar konteks yang ini ya. Ya. Di ayat 60 itu di ayat yang ke-7 ya. Itu ada apa? Kedar dan Nebayot. Itu apa orang muslim bukan itu? Nih, Itu aja singkat ya. Nanti kita di sejarah perjanjian lama ada ya. Tahun 700, semua orang Ismail ini udah di exile. Exile itu apa? Dibuang ke Media, ke Iran. Tahun 530 sebelum Masehi ya. Raja Nabonidus genosida seluruh keturunan Ismail, termasuk Kedar Nebayot. Jadi udah nggak ada. Sejak tahun 530 udah nggak ada orang Ismail itu. Termasuk 10 suku Israel. Ada nggak sampai hari ini? 10 suku Israel. Nggak ada, cuma tinggal 3. 10 ini kan, karena Yusuf kan dibagi 2 ya, Efraim sama Manasye kan. Tapi kenyataannya sekarang kan cuma tinggal Lewi, Benyamin sama Yehuda kan. Yaitu orang Yahudi sekarang itu loh. Orang Yahudi sekarang itu adalah Lewi, Benyamin, Yehuda. Artinya orang Ismail udah nggak ada, orang 10 juga nggak ada. Lenyap. Bukannya saya bilang nggak mungkin ada lagi, tapi udah lenyap. Sampai hari ini nggak ketemu orang-orang keturunan Ismail. Kedar Nebayot itu anaknya Ismail. Lalu siapa yang sekarang ada di sini? Nabonidus yang menempati tanahnya orang di Petra Yordania itu. Yaitu Nabonidus adalah Raja Babel, penyembah dewa bulan. Makanya orang Quraisy menyembah dewa bulan. Bulan sabit itu loh. Ini loh. Ya, dewa bulan sabit ya. Istar sama Mana. Ya, dewa bulan sabit dan bintang itu Istar. Nah, itulah Hillel ben Shakhar. Hillel ya. Bahasa Ibrani Hillel, bahasa Arabnya Hilal. Islam itu, orang-orang Arab itu penyembah hilal. Ya. Ya. Tuh. Oke, makasih Pak Paul. Nanti kita ulangi lagi di sejarah perjanjian lama. Sejarah ini penting ya, jadi kalau saya ingin sejarah, Anda jangan malas diulang lagi ya. Diulang lagi, karena ada selalu nanti, oh iya, nanti ketika Anda lagi baca Alkitab, Anda ingat sejarahnya ini, wah enak sekali, kayak nonton film baca Alkitab ya saudara. Saudara tahu saya baca Alkitab tuh, saya kalau baca Alkitab itu kayak nonton film saudara. Hidup, itulah namanya rema. Setiap ayat yang saya baca itu hidup, saya langsung kebayang itu seperti apa. Kenapa? Karena saya tahu sejarahnya kan. Ya, jadi saya kebayang itu mereka pakaiannya seperti apa, cantik seperti apa, waktu bunuh-bunuhan kayak apa. Kebayang semua waktu mereka, itu semua kebayang semua. Di samping itu kan ada cinta di situ kan, jadi remanya itu hidup gitu ya. Hidup remah. Jadi langsung ngerti, saya langsung, oh ini maksudnya begini, ini maksudnya begini. Waktu kita membaca Alkitab itu enak sekali.
Lanjut. Sejarah penting ya saudara ya, arkeologi sejarah. Sebentar ya, ada website, hati-hati dengan ini ya, Ron Wyatt. Ini informasinya itu hoax ya, si Ron Wyatt itu. Katanya Yesus kromosomnya cuma 23, ngawur. Yesus itu kromosomnya 46 ya. 23 kali 2 kan? Yesus kromosomnya 46, bukan 2. Kalau 23 itu kecoa, saudara. Tapi bukannya Ron Wyatt itu yang explore perjalanan Israel itu. Nah iya, dia salah itu. Dia hoax itu. Oh, itu hoax juga. Iya, si Ron Wyatt-nya itu hoax. Coba bayangin ya, dia lalu memeriksakan darah yang ada di tabut perjanjian sambil nangis-nangis. Ternyata saudara, kromosomnya 23. Benar, sebab itu hanya dari Maria saja. Kalau orang kromosomnya 23, nggak jadi orang, saudara. Jadi kecoa. Saudara paham nggak sih tentang kromosom? Dia pikir semua orang itu bodoh. Ya. Nah, ini namanya gini ya. Salah ya. Nah, pokoknya gitulah. Inilah namanya DNA. Ya, DNA. Ya. Deoxyribonucleic acid ya, DNA. Ini terdiri dari kode-kode, saudara. 23. Terus jadi 1. Jadi 46. Tinggal ditambahin ini X atau Y. XX atau XY. Itu aja kan. Kalau XX perempuan, kalau begitu XY jadilah dia laki-laki. Ya kan? Begitu dia kurang, cuma 23, maka dia cuma gini doang kan, kromosomnya kan. Jadi orang nggak bakal jadi, saudara. Kromosom adalah cetakan supaya jadi Anda seperti ini. Anda mau nyetak apa nih sekarang nih? Mau nyetak molding. Nah ini molding, mau jadikan begini nih, contoh ya, mau bikin cetakan begini nih. Ini kan cetakannya atas bawah, saudara. Cetek begitu kan. Jadilah ini, 3 dimensi kan. Setiap orang itu cetakannya itu dari sini. Ini filmnya, blueprintnya. Ini blueprintnya, terus nanti hasil ting. Makanya nanti ada rumus ya di dalam genetika. Fenotip adalah tampak luar. Ya, fenotip adalah genotip ditambah lingkungan. Ya, fenotip. Nih saya ini ganteng. Karena saya punya gen yang ganteng, ditambah lingkungan. Tetapi kemudian saya punya genotipnya ganteng, saudara. Tapi lingkungannya, tiap hari saya nyiumin batu bara, saudara ya. Tiap hari saya minum batu bara, minumnya air timah di Bangka Belitung. Akhirnya jadilah saya yang ganteng ini, saudara kan. Begitu ketemu, langsung meringis begini, saudara. Wah, giginya serem kan? Nah, karena fenotip adalah genotip ditambah lingkungan, hancur. Gennya bagus pun, lingkungannya nggak bagus, hancurlah fenotipnya. Nah, genotip inilah di sini, cetakan. Kemudian dia keluar. Jadi kalau gennya kurang 1, ini kan dua ribbon ya, 2 pita kan. 2 pita jadi 1. Nah, sebentar ya, saya coba bikin ya. Saya selalu gagal kalau bikin ini ya, bingung. Nah, benar, cantik. Ini kan 23 tambah 23, saudara. Jadilah cetakan. Nah, kalau cuma 1 sisi nggak jadi cetakan, saudara. Nah, kalau enggak, ya, bahkan ya, tak kasih tahu. Tapi kan nggak ada laki-lakinya. Nah, tak kasih tahu ya. Bahkan ya, makhluk hidup. Misalnya ini makhluk hidup ini ya. Nah, kakinya 4, ada kepalanya. Atau cacing deh, ini ya. Dia hermaprodit, saudara. Hermaprodit itu bisa bela diri. Ya. Jadi A, jadi B. Tadi kan jadi 1 panjang. Cacing itu kalau Anda belah, jadilah 2 cacing. Dibelah 3, jadilah 3 cacing. Dibelah 5, jadilah 5 cacing. 5-5-nya hidup semua, saudara. Jadi kalau bunuh cacing itu bukan dibelah. Karena kalau dibelah, dia 5-5-nya hidup semua. Dibelah jadi 7, 7-7-nya hidup semua. Karena dia itu hermaprodit. Ya, bisa membelah diri. Sama dengan cloning, saudara. Cloning kan juga membelah diri. Rambut saya nih ya, saya cloning nih, tik, saya tumbuhkan di PDA, pediatrik gitu kan, di dalam sebuah PDA, tik, ya.
dia tumbuh, nanti tumbuhnya 23 kromosom apa 46? Tetap 46. Karena kan membelah diri, dia nggak ada urusannya, saudara. Maria itu kan membelah diri, kemudian ditambahin Y, Roh Kudus. Ya kan? Benar nggak? Maria itu kan sendiri, dia kan hamil sendiri kan? Dengan cara yang ajaib, dia bisa memproduksi dirinya sendiri, kromosomnya dia ditambah Y. Jadi laki-laki, Roh Kudus kan? Roh Kudus hanya membuahi saja, dikasih kromosomnya dia saja. Jadi kromosomnya Maria, DNA-nya Maria ditambah Y. Udah jadilah Yesus, jadi laki-laki. Itu doang, saudara ya. Anggap ya, itulah genetika seperti itu. Jadi bukan seperti yang Ron Wyatt ngomong, nggak ada. Karena berpasangan ya, kromosom itu berpasangan. Oke? Ini ya, ingat ya. Bahkan kita harus mengkritik sendiri ya. Orang-orang jangan kita kesenengan ada orang bukti ini bukti itu, kita harus kritis. Nanti kita diketawain nanti sama orang. Ya, kita kritis. Dari mana saya tahu? Saya dulu asisten dosen genetika, saudara ya. Jadi saya tahu persis begini. Nah, itu ya. Dulu di agroteknologi kan kita belajar ini, genetika, cloning ya. Kita belajar. Oke. Lanjut. Siapa nih? Terakhir ya. Siapa mau nanya terakhir? Nggak cukup. Minggu depan lagi ya. Minggu depan kita masuk, tolong baca Matius, Markus, Lukas ya minggu depan ya. Anda baca Matius, Markus, Lukas 3. Injil Yesus di dalam sinopsis. Ya. Saya nggak lagi cerita Injil sinopsis, tapi saya lagi mau cerita Yesus, siapakah Yesus di dalam Injil sinopsis. Ya, nanti minggu depan baca dulu ya, baca dulu. Nanti minggu depannya baca Yohanes, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes. Wahyu nanti kita belajar di kelas apologetik. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa. Siapa mau berdoa nih? Pak Febrian? Ada Pak Febrian? Febrian Sausa? Febrian Sausa? Ada Febrian Sausa? Oh, mana nih Pak Febrian nih, kok menghilang? Lo malah hilang orangnya. Ya udah Pak ini aja. Bro Marcel aja, langsung biar cepat. Ya, mari kita bersama dalam doa. Ya. Tuhan, Bapa kami dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kesempatan hari ini. Kau telah memberikan paradigma yang baru melalui pengajaran-Mu oleh Pastor Paul, Tuhan. Tuhan berkati Pastor Paul, apapun yang menjadi pergumulan-pergumulan dalam hidupnya, kami yakin dan percaya bahwa Engkau menguatkan. Berkati kami semua di sini, agar kami bisa menjalankan firman-Mu dengan sesuai ketetapan-ketetapan-Mu. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, hamba mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Nah, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin.